Hai geng, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita bertemu lagi di cerita perjuangan Panglima Wangkang geng untuk menghadapi kolonialisme Belanda di Kalimantan Selatan. Di video sebelumnya kita sudah cerita, kita sudah dengar sama-sama bagaimana strategi menyerah, taktik menyerah yang dilakukan oleh Panglima Wangkang untuk menghadapi pihak Belanda. Di video kali ini geng, kita akan mengikuti bagaimana sosok Panglima Wangkang. Panglima Wangkang dikenal sebagai sosok yang sakti, kebal, dan memiliki nyali yang berani, geng. Sampai kemudian menggegerkan benteng Tatas atau penguasa benteng Tatas. Sebelum kita lebih lanjut dengan trilogi Panglima Wangkang, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Sudah. Terima kasih banyak, geng. So, setelah berhasil melumpuhkan benteng Belanda di Banjarmasin, perjuangan Panglima Wangkang dan para pengikutnya itu memang belum berakhir. Masih panjang. Belanda semakin menganggap Wangkang menjadi sosok yang patut disegani, geng. Karena selain dikenal sakti dan kebal senjata, Panglima Wangkang juga sekaligus tentu saja menjadi ancaman Belanda untuk melancarkan urusan mereka di bumi Borneo, geng. Menurut sejarah perjuangan rakyat Barito Kuala, tentara Belanda kemudian membalas, geng, menyerang markas pertahanan di Balandian. Jadi tembak-menembak itu tidak bisa dielakkan. Meskipun tidak berlangsung lama, markas di pedalaman itu akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, melihat gelagat yang kurang menguntungkan ini, geng, kemudian Wangkang memerintahkan anak buahnya menyelamatkan diri ke hutan. Jadi markas mereka kemudian dipindah ke Sungai Badandan. Tempatnya di Sakadurahman, di hulu Sungai Tanjung sana. Di tempat inilah kemudian mereka tidak saja membangun markas di pedalaman, kan, tetapi juga membangun benteng yang terbuat dari kayu mahang. Sehingga benteng ini kemudian dikenal dengan nama sebutan Benteng Mahang. Jadi untuk mengenang tempat bersejarah itu, nama Sakadurahman kemudian diganti, geng, menjadi nama Simpang Mahang. Pada 8 September 1870, Residen itu kemudian mengirim kapal Cinrana ke Marabahan yang disusul pada 9 September Wangkang tiba di Banjarmasin dengan 30 orang pengikutnya. Ini merupakan kunjungan yang kedua untuk menemui Residen. Sementara itu, geng, Residen sudah mengambil tindakan berjaga-jaga dengan menempatkan kapal api Admiral van Kinsbergen bersama 25 orang serdadu di depan rumah Residen. Jadi dia telah menerima peringatan dari Van Ham untuk tidak mempercayai penyerahan Wangkang, karena Wangkang mempunyai rencana untuk menyerang Banjarmasin. Wangkang kemudian diantar oleh Pangeran Syarif Hasim, geng, ditemani menantunya, Kepala Distrik Marabahan, Haji Kiai Demang Wangsa Negara, untuk menemui Residen di dalam rumahnya di Banjarmasin. Hanya 3 atau 4 orang pengikutnya yang tidak bersenjata diizinkan untuk ikut. Pada kesempatan ini, geng, Wangkang kemudian menanyakan lagi soal pengampunannya. Tampaknya Residen tidak dapat memberikan pengampunan karena pemerintah di Batavia itu belum memutuskan. Ketika kemudian Residen menanyakan Wangkang mengenai berita-berita angin yang dihubungkan dengan dirinya, Wangkang menjawab bahwa berita-berita angin itu hanya disebarkan oleh musuh-musuhnya, atau dalam istilah Wangkang itu disebut sebagai orang makan darah yang bermaksud untuk mengkhianatinya. Ini bisa kita lihat, geng, bagaimana petinggi Belanda itu saat berfoto bersama di pintu gerbang benteng Tatas. Kemudian, geng, Residen dalam lapornya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia itu menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan orang makan darah yang menjadi musuh-musuh Wangkang. Residen hanya mengulang bahwa Wangkang tidak bersalah dan sebab itu pantas mendapat pengampunan. Barangkali Residen itu sudah membujuk Wangkang selama pertemuan untuk bersabar dalam menunggu pengampunannya dari pemerintah. Dia telah meminta kepada Wangkang, yang untuk tinggal dalam benteng Tatas sementara waktu. Tetapi dalam laporannya dia menunjukkan bahwa dia bermaksud agar Wangkang itu ditahan dalam benteng Tatas, seperti halnya Prabu Anom dan Pangeran Muhammad Aminullah ditahan dulu sebelum mereka dibuang ke Jawa. Setelah pertemuan itu, Titka kemudian meminta Pangeran Syarif Hasim untuk mengantar Wangkang ke benteng Tatas. Jadi selain Syarif Hasim dan seorang jaksa kepala, Wangkang juga dikawal ke benteng oleh 6 orang polisi dan beberapa orang Banjar bersenjata, geng. Tidak ada seorang pun yang tahu benar apa yang sedang dipikirkan Wangkang saat itu. Jadi barangkali dia berpikir bahwa dia akan dipenjarakan dan kemudian diasingkan.
seperti pendahulunya. Hal yang terburuk terjadi ialah bahwa dia mungkin juga akan digantung seperti ayahnya, bakal kandidat di benteng yang sama tahun 1825. Oleh sebab itu, geng, mereka menyeberangi sebuah jembatan yang akan membawa mereka ke benteng. Tiba-tiba Wang Kang lari, geng, dan loncat ke perahunya yang kebetulan dekat situ. Ini bisa kita lihat gambar suasana benteng atas di tepian Sungai Martapura, yang kini berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Tindakannya yang tiba-tiba itu, geng, itu mengejutkan pengiring-pengiringnya. Sebelum mereka kemudian menyadari apa sesungguhnya yang terjadi, Wang Kang sudah dikelilingi oleh para pengikutnya untuk mencegah dia ditahan. Wang Kang sendiri telah menghunus kelewangnya, geng. Tampaknya Wang Kang dan para pengikutnya itu sudah siap untuk bertempur sampai titik darah terakhir. Residen Titke, geng, yang segera diberitahu tentang insiden ini merintahkan kepada tentaranya itu untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Wang Kang. Ini tentu saja mengecewakan Skalse, komandan militer yang bermaksud mengambil tindakan keras terhadap pemimpin pemberontak ini, Panglima Wang Kang. Meskipun demikian, geng, Titke dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal itu mencoba menjelaskan mengapa dia tidak mengambil tindakan keras terhadap aksi Wang Kang ini. Karena aksi itu akan membuat panik tidak hanya penduduk Banjar, tapi lebih-lebih orang-orang Eropa yang ada di ibu kota itu. Titke khawatir, geng, para pengikut Wang Kang akan membalas dendam karena pada waktu itu mereka mulai mengalir datang dalam perahu-perahu dari Marabahan, sehingga otomatis menambah jumlah mereka menjadi 70 orang. Pada kenyataannya, geng, kehadiran Wang Kang di ibu kota itu sudah menimbulkan kepanikan di antara penduduk asli kota Banjarmasin dan juga orang-orang Eropa yang tinggal di situ. Takut kalau-kalau menjadi korban. Orang-orang kemudian meninggalkan rumah-rumah mereka, geng, dan orang-orang Eropa kemudian meninggalkan pemukiman mereka dan mencari perlindungan dekat kapal api, kemudian rumah residen dan benteng. Persediaan makanan menjadi berkurang, geng. Tidak seorang pun yang benar-benar berani pergi ke pasar. Apalagi pada kenyataannya pasar itu memang sudah ditinggalkan. Ini semua merupakan bukti bahwa Panglima Wang Kang itu memang benar-benar masih ditakuti. Titke juga menambahkan bahwa jika dia menggunakan kekerasan, hal itu berarti akan mengundang pasukan-pasukan dari Jawa itu untuk menindas Wang Kang. Dan itu akan mengobarkan pemberontakan tidak saja di Bekumpai dan Tanah Dusun, tetapi juga di Amuntai dan tempat-tempat lain. Ini bisa kita lihat gambar rumah asisten Kiai Marabahan di Marabahan. Titke, geng, dengan bantuan Syarif Hasim kemudian berhasil menenangkan Wang Kang dan para pengikutnya. Jadi pada 13 September Wang Kang kemudian diizinkan untuk kembali ke Marabahan sambil tetap menunggu pengampunannya, geng. Pada pihaknya, Skulse kemudian memerintahkan semua bawahannya itu untuk memperkuat benteng Marabahan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kesulitan yang akan timbul nantinya. Kini, geng, benteng itu diperkuat oleh 80 orang serdadu yang kemudian dipimpin oleh 3 orang opsir. Jadi nanti insiden 9 September itu dianggap oleh pengganti Titke, yaitu Trom, bahwa hal itu sudah menyebabkan Belanda kehilangan wibawanya, geng. Residen Trom, Skalse, dan Van Ham kemudian mendiskusikan situasi ini, terutama mengenai hubungan antara pengampunan Wang Kang dan atau pemberontakannya yang sewaktu-waktu bisa saja pecah. Menurut keputusan tanggal 11 November, geng, Wang Kang sudah diberi pengampunan selama dia tidak melakukan suatu upaya perlawanan terhadap pemerintah. Bahkan, geng, dia diminta harus datang sendiri ke Banjarmasin untuk mendapatkan pengampunannya yang resmi. Tetapi Trom mengajukan persyaratan lain, yaitu Wang Kang harus datang sendiri ke Banjarmasin dengan perahu tumbling biasa dan dengan pengikut yang tidak lebih dari 30 orang, ya. Karena jumlah ini dianggap tidak begitu membahayakan. Lebih dari itu, residen ingin menunjukkan kepada Wang Kang bahwa dia itu bukan orang yang begitu penting seperti yang dia pikirkan. Trom ingin menghina Wang Kang, geng, agar mengembalikan kehormatan kolonial Belanda yang sudah hilang karena peristiwa tanggal 9 September itu. Pada akhirnya, geng, Trom, Skulse, dan Van Ham itu cenderung menggunakan kekerasan juga jika Wang Kang tidak mau datang sendiri ke Banjarmasin. Mereka merencanakan suatu serangan gabungan dengan Sutaono untuk menangkap Wang Kang. Sutaono ini terbukti sudah menjadi sekutu yang terpercaya ya sejak Perang Banjar. Akan menyerang Marabahan dari darat, sementara Angkatan Laut akan menyerang dari arah sungai. Meskipun demikian, geng, sebelum mereka
dapat memutuskan kapan serangan itu dilaksanakan, Wangkang dengan prajurit-prajuritnya itu sedang dalam pelayaran ke Banjarmasin. Setelah tengah hari tanggal 24 November, Lee Bon Kim, letnan Cina di Banjarmasin itu datang menemui residen dan Skalse. Dia melaporkan bahwa anak perahu dagangnya yang baru saja pulang dari Marabahan itu melaporkan bahwa Wangkang dan gerombolannya sudah meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Ini bisa kita lihat suasana kediaman petinggi Belanda di kawasan Benteng Tatas. So, kita lanjut. Trump dan Skalse, geng, itu sudah terbiasa dengan segala macam berita angin di Banjarmasin. Jadi mereka berpikir bahwa ini hanya berita angin saja, yang sama lah seperti biasa. Dan kemudian mereka terbukti mengabaikan berita itu, geng. Tetapi pada waktu fajar hari Jumat tanggal 25 November, geng, Wangkang dan orang-orang itu benar-benar tiba ke Banjarmasin. Dia memasuki ibu kota via Muara Cerucuk atau Terusan Kuin ya. Diikuti oleh kira-kira 500 pengikutnya dalam 60 jukung. Kemudian, geng, 3 orang anggota keluarga Surapati, Temenggung Ajidan, kemudian Temenggung Komel dan Burahman itu ikut bersama Panglima Wangkang dalam rombongannya itu yang mula-mula menemui Pangeran Temenggung Tanukarsa, Ronggo, kepala daerah Kuin itu ya, di rumahnya di Sungai Miai. Wangkang berkata kepada Ronggo Tanukarsa, "Saya datang dengan maksud baik untuk meminta pengampunan saya yang sudah saya tunggu selama 7 bulan. Tapi saya belum juga menerimanya." Ronggo kemudian pergi, geng, kepada residen beritahukan bahwa Wangkang dengan 500 orang pengikutnya itu berada di Sungai Miai. Lagi-lagi kedatangan Wangkang maksudnya untuk meminta pengampunannya. Usai mendengar berita ini, geng, Residen Trump kemudian segera memerintahkan semua bawahannya itu. Pertama itu sang penguasa Banjarmasin mengumpulkan semua orang Eropa di tempat hunian mereka untuk mencari perlindungan ke Benteng Tatas. Langkah kedua adalah kontrolir, komandan militer, dan 50 orang serdadu itu mengikutinya ke tempat kediaman Ronggo itu di Sungai Miai. Pangeran Syarif Hasim juga ikut dalam rombongan itu, geng. Barisan di bawah pimpinan residen itu berhenti pada suatu jarak tertentu lah dari rumah Ronggo dan tempat Wangkang. Menunggu. Kemudian sambil mengamati para pemberontak ini dari kejauhan, residen itu mengirimkan Syarif Hasim untuk berurusan dengan Panglima Wangkang. Jadi Syarif Hasim ini jadi juru bicara mereka, geng, antara Panglima Wangkang dengan Presiden. Ronggo juga hadir ketika Syarif Hasim berbicara kepada Wangkang, geng. Syarif Hasim berkata, "Presiden telah menyuruh saya menanyakan Wangkang, apa maksudmu datang ke Banjarmasin dengan begitu banyak orang?" Wangkang menjawab, geng, "Saya datang kemari dengan begitu banyak orang ke Banjarmasin untuk menanyakan pada Residen mengenai surat pengampunan saya. Saya sudah menunggu selama 7 bulan dan berapa banyak surat datang, tetap saja tidak ada keputusan." Pangeran Syarif Hasim kemudian kembali melapor kepada Residen. Bolak-balik dia kan menemui Residen lagi mengenai menyampaikan jawaban Wangkang. Kemudian dia kembali lagi dengan instruksi lain dari Residen. Dia berkata kepada Wangkang, sekarang Wangkang dipanggil menghadap oleh Residen, tetapi Wangkang tidak boleh membawa lebih dari 3 orang. Kemudian Wangkang menjawab, "Saya tidak akan menemui Residen dengan hanya 2 atau 3 orang. Karena saya tidak akan berpisah dengan para pengikut saya. Dan mereka juga tidak mau dipisahkan dari saya. Dan jika saya harus bertemu dengan Residen, saya pergi bersama-sama dengan mereka semua." Ini bisa kita lihat gambar tahun 1888, pertahanan di sebuah kampung di Kalimantan. Lukisan ya. Pangeran Syarif Hasim, kan, itu kembali lagi melaporkan kepada Residen. Beberapa menit kemudian lah, Syarif Hasim datang lagi menemui Wangkang untuk ketiga kalinya. Kali ini dia membawa ultimatum Residen Trump, geng. Dia mengatakan kepada Wangkang, Residen hanya memberi waktu 15 menit untuk Wangkang berpikir. Dan jika Wangkang tidak mau datang dalam waktu 15 menit, maka serdadu-serdadu diperintahkan untuk menangkap Wangkang. Itu, geng, video kedua dari trilogi Panglima Wangkang. Kita akan bertemu lagi nanti di video yang ketiga, pertempuran di Sungai Miai, sebagai akhir dari puncak dari perlawanan Panglima Wangkang terhadap penguasa Tatas, karena Wangkang akan menghadapi batalion Belanda dari Batavia dan Sutaono. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, guys.